Ngalior. Pelaku kan supaya dia keluar anak ini karena apa itu sekolah sudah membuat jadwal. Itu siapa Tapi Bu tadi namanya? kan katanya Otaknya karena itu siapa ini Bu namanya? disuruh ngeprint. Kan tadi disuruh ngeprint tugas oleh Ya. temennya. Berarti kan Kan kasus itu kami tahunya setelah kejadian ini kan. Nah, padahal pada waktu itu kan ulangan. Ulangan ya sama sendiri tahu kan kalau ujian akhir kan kita tidak akan menyuruh anak-anak tugas kelompok. berarti itu hanya modus Bu. Kalau Ya. nggak sekelas memang. Berarti memang ada tujuan. Nah kapan? iya, ya kalau kelompoknya jelas kelompoknya. Tapi kan tugas itu tidak mungkin kami tagih di waktu dia ulangan kan. Mesti selesai ulangan. Lah mungkin modusnya si pelaku ini supaya anak ini keluar karena tugasnya satu kelompok. Nah, makanya itu kami kecewanya kan diantar ke rumah temannya baru diajak ke apa itu Sanggokerto itu kan pertama ibunya ngantar ke Kaliwatu. Ternyata kan setelah dari Kaliwatu lah itu yang membuat kami miris itu ya dengan apa itu mencontoh di video-video yang ada. Anak ini berusaha pada kelas 7 kan, kok punya cara itu. Saya kemarin yang sangat marah itu, waktu kami konfirmasi itu, kok kamu punya cara untuk mengambil temanmu, itu kan kriminal. Gitu. Terus memukuli, padahal ini temanmu juga anak buah saya, kamu kan berarti sama dengan menghina saya. Saya marah itu memang. Lah ibunya kok ya langsung pingsan, makanya kami itu sudah berusaha lah untuk menangani pelaku. Tapi belum sampai selesai sudah ada berita itu. Makanya kami minta ke semuanya kemarin yang tahu peristiwa persis itu adalah kembarannya dan orang tua yang ada di rumah. Ya, itu. Berdasarkan hasil visum et repertum, korban meninggal akibat retak pada batok kepala bagian kiri, ya, sehingga terjadi pendarahan dan pengumpalan darah pada otak. Tahan kemana? Tahan. Tahan. Sebentar Dan, sebelah sini Dan. 24 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, korban mengeluh sakit pada bagian kepala belakang dan mual kepada orang tua korban, dan selanjutnya pukul 7 waktu Indonesia Barat oleh orang tua korban dibawa ke rumah sakit Hasta Brata Batu, dan pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat korban dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit Hasta Brata Batu. Untuk peran masing-masing terduga anak yang berhadapan dengan hukum, KA menyebut korban dan membawa ke tempat kejadian perkara serta mengambil video pada saat kejadian. Kemudian MI memukul dengan tangan kosong sebanyak 3 kali mengenai bagian kepala samping kiri dan belakang, menendang sebanyak 1 kali mengenai punggung korban. MA memukul dengan tangan kosong sebanyak 2 kali mengenai tubuh korban bagian punggung, menendang sebanyak 3 kali mengenai tubuh korban bagian perut bagian bawah, paha dan bokong korban, serta menyeret korban. Untuk AS menyuruh MI melakukan pemukulan dan KB menyuruh MA melakukan pemukulan. Untuk barang bukti 1 unit sepeda motor yang digunakan sebagai sarana, ya, di depan ini. Kemudian baju, ya, setir baju seragam sekolah. Kemudian celana hitam, baju warna abu-abu dan sebagainya. Ini ada 9 poin barang bukti yang kita amankan. Kemudian untuk motif, ya, motif terduga anak berhadapan dengan hukum inisial MA tersinggung karena oleh korban diminta untuk mencetak atau print tugas pada saat malam hari. Akibat tersinggung tersebut, maka MA mengajak teman-temannya untuk melakukan
penganiayaan terhadap korban. Jenis tindak pidana dan persangkaan pasal: melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati, ya, sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat 3 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Untuk ancaman hukumannya pidana dengan penjara paling lama 15 tahun. Berhubungan dengan anak-anak yang berbeda dengan orang dewasa, untuk waktunya juga dipercepat 15 hari. Nanti akan kita tetap terus koordinasi dengan pihak kejaksaan sehingga hal-hal apa yang menjadi sehingga tidak bisa dalam proses-prosesnya itu bisa kita segera lengkapi dan akhir semester. Nah ini tinggal 1 hari Senin besok. Jadi kan setelah itu tidak ada kegiatan kan. Jadi selama mungkin dalam proses 15 hari ini mungkin bisa bebas tanpa harus proses di sekolah, mengikuti proses hukum yang berlaku. Gitu ya. Dari pihak keluarga kan menyatakan pelaku yang di ini sering nakal, karena kulit nakal dan bahkan pernah diusir dari rumah karena kan mengajak nakal itu ke korban. Dari pihak sekolah sendiri sudah tahu belum sikapnya selama di sekolah seperti apa? Ya kami sudah menangani anak ini kan dalam tanda kutip kan juga dia sering misalnya mukul temannya kami tangani dan seterusnya seperti itu. Tapi kembali lagi kalau di sekolah posisinya aman, sudah kembali kepada keluarga setelah kami tadi malam bersama tetangga karena mulai pagi kemarin bisa kejadian kami berada di rumah juga. Jadi kami mendapatkan informasi dari tetangga-tetangga bahwa kan anak ini mengalami hal seperti ini menjadi keras itu karena di rumah. Bapaknya sering mukul ibunya di hadapan anaknya. Nah itu loh, makanya kami dari tadi itu pendidikan dari rumah itu penting. Karena anak itu sudah dari rumah stres melihat orang tuanya, ibunya dipukul bapaknya. Akhirnya kan dia mudah emosi. Nah di sekolah kami sudah berusaha banyak kegiatan yang mendidik ke arah karakter, kemudian pembinaan yang diikuti oleh semua anak untuk kebaikan. Nah itu kan dia ya ikut, tapi kan setelah keluar dari sekolah kita kan tidak tahu apa yang dilakukan di jam-jam lah. Kejadian yang kemarin kan sudah di luar sekolah. Kan ulangan itu berakhir pukul 11.30 karena penilaian akhir tahun kan. Nah kejadiannya sore hari setelah sekolah pulang kan. Tapi orang tua tidak pernah dipanggil di sekolahnya. Ini kan sudah tahu di mana ini anaknya sudah penanganan Jumat. Anak ini maaf ya. Kan kejadian itu kita baru terima Jumat itu anak itu masuk rumah sakit. Kamis itu si korban kan masih sekolah. Setelah pemukulan hari Rabu itu dia masih bertahan. Kamisnya masih mengikuti ujian. Makanya kami Jumat pagi ibunya nelpon tidak bisa masuk sekolah. Itu kami langsung konfirmasi ke si kembar anak ini. Kenapa kakakmu kok masuk rumah sakit kemarin masih ujian? Baru ngaku kalau terjadi pemukulan. Lah kami semua kaget sekolah itu karena baru tahu ya hari Jumat itu. Karena kembarannya ini bukan, tidak mau cerita. Karena katanya juga takut. Nah, makanya kita yang perlu menyosialisasi lagi, ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau mungkin anak-anak yang takut inilah yang perlu kita belakang gitu lah. Kalau takut mengungkapkan, takut menyampaikan, kenapa kan itu ya yang harus kita pertegas lagi. Nah, si Jumat ini dia baru menyampaikan bahwa kakaknya ini baru dipukul. Nah kami kan kaget, langsung siapa yang mukul kami cari. Lah kebetulan kemudian yang istri saya manggilnya Rais yang mukul. Bukan, yang satunya, yang kembarannya tetap ikut ulangan sampai selesai. Kami cari info dari anak yang memukul yang satunya, bukan anak yang besar tapi yang kecil.
Nah itulah kami dapat informasi, kemudian kami panggil orang tuanya. Lah ibunya itu melihat kami menginterogasi dia bahwa kejadian, saya kepingin lihat dari anaknya sendiri, menceritakan kejadiannya seperti apa. Kita tanya di hadapan ibunya, ibunya pingsan malah, saking kagetin dulu kelakuannya anak itu rekam terus. Nah kita kan takut kalau ada kejadian yang menimpa ibunya kan gitu. Kita rawatlah ibunya, terus kita panggilkan keluarga, ibu pulang dulu, nanti kita bantu menyelesaikan. Sekaligus marah atas peristiwa ini. SMA, selamat pagi, Al-Iza, dan sekarang adalah kasus ini. Sebagai pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan regulasi, tanggung jawab apa yang diambil Pak dari peristiwa ini Pak? Terima kasih, mohon izin Pak Kapolres dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Namanya kehidupan tidak mungkin terlepas dari permasalahan. Pasti ada permasalahan yang kita hadapi. Tidak hanya di lingkungan anak atau sekolah atau lingkungan pendidikan, tapi juga di lingkungan masyarakat. Dan tidak ada pemerintah yang mau menghadapi suatu masalah tanpa ada penyelesaian. Maka tentunya apa yang terjadi terhadap anak kita yang ada di wilayah Kota Batu adalah pukulan yang sangat-sangat berat buat kami, pemerintah, bersama dengan seluruh jajaran kami Forkopimda. Tentunya kita akan terus melakukan evaluasi, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga. Namun beban ini kan bukan hanya beban pemerintah. Sekali lagi saya katakan, bukan hanya beban pemerintah di lingkungan pendidikan. Anak-anak dididik itu pagi sampai sore adalah di lingkungan sekolah. Tanggung jawab pendidikan, tanggung jawab sekolah. Ada kepala sekolah, ada guru yang bertanggung jawab. Setelah itu mereka keluar dari sekolah. Itulah adalah tanggung jawab lingkungan dan keluarga. Maka keterlibatan di dalam proses pendidikan itu bukan hanya guru dan kepala sekolah dan pemerintah, tapi juga masyarakat. Maka kami berharap bahwa yang terjadi ini adalah bagaimana pendidikan dan pengawasan dan pendampingan anak yang diharuskan, yang dilakukan oleh para orang tua dan kami juga sebagai pemerintah. Kami tidak berhenti dan tidak pernah bosan-bosannya mengingatkan bagaimana pendidikan akhlak, bagaimana pendidikan karakter, agar anak-anak kita ini pergaulannya disesuaikan dengan lingkungan dan bangsa kita yang selalu santun, yang selalu menjaga adab. Nah, kalau ini terjadi, tidak lepas juga dari pengaruh teknologi. Jadi maka oleh sebab itu, karena pengaruh teknologi ini, kita berharap peran orang tua juga ikut membantu kami pemerintah untuk mengawasi dan mendampingi anak. Ini yang kami harapkan, dan kalau kami disalahkan oleh masyarakat tentang bagaimana peran pemerintah, ya kami terima sebagai seorang pemerintah yang tentunya bertanggung jawab. Tapi dalam hal ini ada proses hukum, ya. Maka kemarin saya salut dengan Pak Kapolres dengan seluruh jajarannya, begitu kejadian dari pagi sampai dengan malam hari di rumah sakit terus mendampingi keluarga, termasuk di rumah duka juga mendampingi. Dan ini kita berharap bahwa proses betul-betul berjalan tuntas sampai betul-betul masuk di ranah pengadilan.